panggil apapun. Mas, Bang, atau apa boleh. Yang penting udah kenal Mas Adi. Bu Budi udah kenal banget sama saya nih. Udah bestie parah ya Bu Budi ya. Siap. Kalau gitu tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Bu Budi sebagai dosen kita, saya mau Bu Budi memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman senasional tahu Bu Budi ini ngajar di mana, basic ngajarnya apa, sekarang kita akan mau belajar apa. Silakan Bu Budi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Adi. Salam sehat untuk semuanya, bunda-bunda, besti-besti tercinta, kakak-kakak yang manis-manis. Aduh, ada yang sudah pernah ketemu ya Bun ya. Kita berjumpa lagi. Bagi yang belum bertemu, hari ini adalah hari terbaik, hari terindah. Sebelumnya saya mohon maaf, hari ini pesan khususnya dari Mas Adi, saya harus pakai baju IBI nih Bun. Supaya terlihat kalau kita ukomnya ukom bidan gitu ya, karena ada dua gambar tuh, yang satu perawat, yang satu bidan gitu ya. Baik, Mas Adi mungkin saya pakai share screen aja ya, biar tulisannya lebih mudah gitu. Siap, boleh Bu Budi. Udah saya jadikan co-host. Coba dulu ya. Baik, saya coba untuk share screen dulu. Oke. Hari ini bunda-bunda sayang, besti-besti terkasih, kakak-kakak yang hebat, kita akan melaksanakan webinar. Artinya kegiatan ini adalah kegiatan sharing. Bagaimana kita saling menguatkan, bagaimana kita mencari strategi supaya sekali ujian kita lolos masuk ke kompeten dalam UKOM. Baik, nah bagi yang belum kenal kita berkenalan. Bagi yang sudah kenal jangan lupakan dagu ya. Oke, nama saya Budi Astiandini. Saya sehari-hari di Poltekkes Semarang, terutama kami berada di kampus Kendal ya Mas Adi ya. Jauh ya Mas ya. Wah, jauh sekali Bu. Tetap dekat di hati gitu. Oke, kemudian memang saya sebagai sekretaris di pengurus cabang IBI Kabupaten Kendal. Kegiatan yang lain saya aktif di gabungan organisasi wanita di seluruh Kabupaten Kendal dan jaringan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kendal, terutama kami menangani kasus-kasus untuk pelecehan seksual, ada pemberdayaan wanita dan sebagainya yang hubungannya wanita-wanita. Mas Adi karena enggak wanita, enggak ikut di dalamnya. Baik. Siap, nggak diajak berarti. Boleh ya Mas ya? Siap. Panggil saya Bu Budi boleh, panggil saya Bu Asti boleh, panggil saya Bu Dini boleh, Budi Asti boleh, panjang Budi Astiandini gitu juga boleh. Pokoknya oke. Bisa aja Bu Budi nih bikin saya makin semangat nih kalau cara menjelaskan dan perkenalannya kayak gini. Tapi sepertinya pesertanya nggak semangat nih Bu, nggak ada suara-suara ya Bu. Kalau gitu kita coba nyalain mikrofon ya Bu. Ini semangat enggak sih sebenarnya? Semangat UKOM satu kali ujian bunda-bunda. Semangat. Semangat. Baik, cukup. Semangat. Cukup, semangatnya luar biasa terasa sampai sini. Bergetar di sini ya, di mikrofonnya. Nah, Bu Budi, pada malam hari ini kita bertemu para calon bidan sukses di masa yang akan datang. Tentunya penerus Bu Budi nih. Karena Bu Budi kan sebagai orang hebat, dosen hebat di kampus. Nah, ini cikal bakal yang akan melanjutkan perjuangan Bu Budi nantinya. Semoga dengan ilmu yang Bu Budi sampaikan pada malam hari ini dapat mengantarkan mereka ke pintu kesuksesan seperti judul kita. Sukses untuk UKOM satu kali ujian aja. Gitu ya Bu Budi ya. Ngomong-ngomong Bu Budi, hari ini kita akan membahas apa nih Bu? Nah, hari ini kita mau berkeliling-keliling seperti juga peserta hari ini. Wah, saya senang sekali. Ada dari Sorong, ada dari Bengkulu, ada Jember, ada Jombang, wah Medan, semuanya ada ya. Jadi hari ini, ada Riau juga, Denpasar, halo yang Bali.
Kakak Diana pasti ada ya Mas ya? Selalu ada. Lah itu, dan pokoknya semua bidan yang ada, wah Lombok tetap hadir. Bunda-bunda sayang, bunda yang sudah memiliki STR, bunda yang sudah melaksanakan praktek, tinggal satu tok, hanya ijazah profesi. Mari hari ini kita tidak ada yang lebih senior, tidak ada yang lebih junior, tidak ada yang lebih tidak belajar, tapi hari ini kita cari strategi. Kapan kita mau belajar? Bagaimana kita belajar? Hari ini kita akan lihat, oh ada yang dari Langsa, Aceh, dari Cirebon, Batubara. Wes mantap. Sehingga Mas Adi, karena kakak-kakak, besti-besti kita, bunda-bunda sayang kita dari Sabang sampai Merauke, wah NTT tampak juga nih Nih, Sumba ada Timur. kampung saya hadir, Bu, Madura. Oh hadir. Apa Kampungnya hadir kabar? di mana? Saya Madura, Bu, Nggak asli. kelihatan kampungnya. Wah, bisa Kampungnya aja. Kalau saya bawa orang sana tinggal di mana? Nah, itu makanya ya, rumah nggak usah Siap. dibawa ya bunda-bunda besti semua. Kalau rumah dibawa jadi siput dong Waduh, kita. aduh. Baik, hari ini kita akan berkeliling juga soal Ukom. Hari ini tidak kita fokuskan pada satu materi, tetapi bagaimana kita mencari kuncinya tadi. Nah, jadi untuk per materi besok, waduh, jadi pengen malu ada Mbak Rian, the best dosenku. Berarti the best peserta MCU, oke gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ria. Jadi itu Mas Adi, hari ini kita bersama-sama saja kita melakukan traveling dalam bentuk soal Ukom dan bagaimana strateginya. Nanti kita akan memperdalam di dalam setiap sesi pertemuan yang dilakukan atau dijadwalkan oleh MCU. Begitu Mas Adi. Siap. Oke, mantap, keren. Serasi, seragam, sependapat, satu tujuan. Bu Budi dengan MCU, MCU dengan Bu Budi dengan teman-teman pejuang kompeten. Pokoknya kita berdua harus selalu mendampingi mereka ya Bu sampai kompeten. Oke, siaplah Mas. Nanti Siap. kalau teman sendiri berarti tidak bersama. Waduh. Iya betul. Bu Budi kan bajunya udah serasi nih sama saya nih, jadi harus kompak nih sekarang Bu. Saya warnanya juga sama nih kita nih. Batik ingat ikut-ikut. Oh Mas Adi pakai batik, wah saya langsung pulang cari mirip gitu ya. Bisa aja Bu Budi ya. Saya jadi gimana gitu. Baik Bu Budi, tanpa kita lama-lama untuk gimana-gimana lagi, sepertinya cukup kita menghibur mereka. Dan sekarang waktunya kita ke topik pembahasan. Mungkin sudah penasaran nih Bu Budi sama materi yang akan disampaikan. Oke, baik bunda-bunda sayang, besti-besti terkasih. Hari ini kita akan memulai piknik kita atau traveling kita dengan apa sih Ukom gitu ya. Walaupun bunda sudah sering dijelaskan, bunda sudah hafal atau apa sih Ukom. Tetapi ini penting Bun. Nah, ketika kita tidak merasa bahwa Ukom itu penting, ya nanti kita lemes. Kita merasa gampang, tinggal klik aja gitu ya. Tetapi Bunda jangan lupa, ini saya sedikit mengutip ada surat dari kementerian gitu ya, di mana di sana sudah ada bahwa pelaksanaan Ukom untuk mahasiswa bidang kesehatan di tahun 2022. Nah, kita tidak melihat apakah usianya, apakah jabatannya, karena long life education. Jadi belajar itu setiap saat, setiap waktu. Semuanya selama menjadi mahasiswa di bidang kesehatan yang tertulis di situ, maka dia harus ikut Ukom. Kenapa saya ingin tuliskan ini? Saya ingin menggambarkan bunda sayang, besti-besti terkasih, Ukom bukan mainan. Ukom itu sangat penting dan Ukom itu seksi sekali, sangat bergengsi ketika kita lolos kompeten dalam Ukom. Ya, nah kemudian kenapa saya tuliskan ada gelombang, ada tanggal pelaksanaan, kemudian kelulusan. Saya ingin mengajak bunda semua, teman-teman besti, kakak-kakak tersayang yang belum mulai termotivasi, jangan selalu merasa saya itu pasti sekali Ukom pasti berhasil. Kita tidak boleh merasa, tapi kita harus yakin. Nah, tetapi kalaupun ternyata pada hari H
Pada saat kita ikut hukum, ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada hal yang memang terjadi, pos mayor, misalnya tiba-tiba banjir rob, tiba-tiba ada gunung meletus, tiba-tiba ada longsor, sehingga pada saat pelaksanaan otomatis pemikiran kita nggak fokus dan kita gagal di situ. Jangan khawatir, masih ada gelombang berikutnya. Jadi begitu ya Bunda, besti-besti tersayang. Jadi hari ini saya ingin buka mata, buka rasa kita bahwa hukum itu sangat seksi. Hukum itu penting sekali. Hukum itu nasional. Dikatakan nasional, lulusan NTT harus sama dengan lulusan Aceh. Lulusan Medan harus sama dengan yang dari Bali. Yang dari Jember harus sama dengan yang Solo maupun Cilacap, begitu ya. Yang Madura harus sama dengan Mas Adi yang oke punya, gitu ya. Nah, bunda-bunda sayang, jangan pernah merasa kenapa sih bidan itu repot. Siapa yang ujian hukum? Bidan saja? Enggak, coba lihat di situ. Nurse, artinya mereka yang perawat juga hukum. Gigi, mereka juga hukum. Remik juga hukum. Diet, artinya gizi, mereka juga hukum. Radiologi, hukum juga. Ya, jadi Bunda jangan merasa paling malang sedunia. Wah, kenapa hanya bidan yang ada ujian hukum? Enggak, banyak ini ya. Jadi Bun, semuanya pengen sukses, semuanya pengen tampil. Wah, bidan adalah profesi yang keren. Sehingga mari kita akan belajar bersama, yakinkan diri kita bahwa hukum itu adalah seksi. Hukum itu adalah penting dan hukum itu memang harus kita raih supaya kompeten sekali jalan. Kalaupun tidak bisa sekali jalan karena ada hal-hal yang tidak diinginkan, jangan pernah putus asa. Masih ada kesempatan kedua. Baik, setelah ini, nah yang akan kita bahas hari ini, saya menggunakan sebagian besar yang ada di panduan persiapan peserta uji kompetensi nasional. Ini ada program studi diploma 3 kebidanan. Bagaimana yang profesi? Hampir sama, serupa tapi tak sama, hanya berbeda di kategorinya saja. Nanti ditambahkan, namanya saja profesi, harus lebih profesional. Nanti ada linksnya, kakak-kakak, besti-besti, kakak-kakak, teman-teman, bunda-bunda terkasih, nggak usah khawatir. Bun, kelewat tadi bablas. Oh, buka lagi, mundur lagi, bisa. Apa sih yang nggak bisa untuk bunda-bunda? Oke, nah, baik Bunda, nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran berdasarkan problem. Artinya apa? Semua soal yang ada di hukum itu semuanya ada permasalahannya. Kalau nggak ada masalahnya, yuk nggak jadi soal. Hal yang biasa-biasa saja, sebutkan warna darah putih. Wah, ya nggak mungkin. Nah, ya karena harus ada suatu kasus. Nah, kasus yang akan kita bahas pun sebagian besar terjadi dalam kehidupan atau praktek klinik bunda-bunda. Nah, bunda yang punya klinik, bunda yang punya rumah sakit, bunda yang punya RB, bunda yang punya praktek bidan mandiri, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu pusing. Pasien yang ada, mari kita kelola berdasarkan teori. Sehingga ketika kita masuk ke soal, oh langsung dapat jawabannya. Baik Bunda, nah kita masuk soal yang pertama Mas Adi, dipersilahkan Bunda untuk mencoba. Siap Bu Budi. Oke. Kalau gitu kita berikan tantangan. Satu soal 1 menit dijawab di kolom chat. Silakan dimulai dari sekarang.
Mhm. Wow, 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 luar biasa. Dari atas sampai bawah saya tidak menemukan jawaban yang berbeda. B semua. Oh, ada yang A, Bu, 2 orang. Iya, nggak apa-apa, Mas. Kalau A berarti temennya Mas Adi, B Oh temen iya. saya Budi. Oh iya, oh Ayo supaya Mas, adil kita gitu. pilih. Oh gitu. Aduh, Bisa menang aja nih siapa peserta. nih? Saya tahu ya. Oh, kita buktikan, siap. Siapa takut? Oh, ada Oh, yang R juga. Siapa R, Bu? iya. Heeh. Oh, Mas Randy, Bu. R. Ya, ya, boleh, Mas Randy, boleh lah. Boleh. Baik. Kan ada tuh Wah, Mas Randy. ini semuanya kebanyakan dominan yang B, Bu. Kayaknya yang A ini cuma kepencet aja atau salah Oh, enggak pencet. Oh, lah. enggak ya, Bu? Ada tuh. Ada yang C juga, Enggak Bu. boleh dipilih. Baik, baik. Kalau gitu, Mantap. yang kalau kita lihat ya, Bu, dari kolom chat berarti kan ini perbedaan jawabannya ada. Enggak seragam. Artinya masih ada yang keliru mungkin ya, Bu, cara membacanya mungkin atau apanya atau oh salah nih di sini bacaannya saya di sini salah nih kecoh nih atau apa. Kalau gitu biar nggak bingung-bingung, Bu Budi, langsung aja dijelaskan dong, Bu. Oke, siap. Oh, ada yang raise hand, Mbak Erna. Boleh, Bu Erna? Nah, Mari nih profesi nih. Mari dipersilahkan, Bu Erna. boleh nih, Bu. Boleh lah, udah Oh, raise hand. boleh. Oh, Pegel. gitu. Diturunkan. Oh, kayaknya kepencet deh. Kak Erna mau nanya, Kak Erna? Iya. Nanya, mau jelaskan pilihan jawaban? Iya. Mas Adi tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mau menanggapi Mas Adi, Ibu, Ya. mohon izin Ibu Budi. Yes, siap, Bun. Iya, saya memilih B, ini kata kuncinya, anak perempuan 12 tahun datang ke PMB dengan nyeri perut. Nah, ini saya memilih B kenapa? Ini terjadi hari kedua siklus menstruasi. Berarti anak ini kan sudah mengalami bukan menar lagi gitu. Itu option saya sih. Mohon izin kalau ternyata jawaban saya kurang benar karena saya menjawab B. Karena ini sudah anak ini riwayatnya sudah pernah haid gitu. Jadi dengan keluhan nyeri perut. Jadi saya tanda apakah yang paling mungkin? Jadi dysmenor itu. Mohon izin kalau salah Ibu. Good job, mantap sekali. Ya. Baik. Ibu. Hari ini tidak ada yang salah, tidak ada yang betul, hanya yang nggak sesuai dengan kunci berarti belum mendapatkan keberuntungan. Tetap semangat ya Bun ya. Oke, baik. Yang salah saya, Kata Bu. kuncinya ya. Oke, kata kuncinya adalah usia 12 tahun perempuan. Nah, 12 tahun itu apakah selalu menars? Kalau dia menars berarti harus ada kata berikutnya pertama kali menstruasi. Oke, yang jawab A sudah tahu kenapa tidak jawaban A. Oke ya. Usianya boleh 12 tahun, tapi di situ siklus menstruasinya artinya dia sudah pernah mengalami menstruasi berkali-kali. Nah, jadi jawabannya tidak mungkin menars. Yang kedua adalah betul tadi, dia nyeri perut dan pada hari yang kedua. Jadi secara teori ini memang membedakan nyeri perutnya kapan? Sebelum menstruasi, saat menstruasi hari kedua ketiga, atau di luar siklus. Baik, nah kita akan melihat ya. Jadi kata kuncinya yang diingat dulu. Kata kuncinya adalah setelah usia, keluhannya nyeri perut, dia hari kedua haid. Artinya sakitnya hanya pada hari kedua. Hari pertama belum, gitu ya. Oke, sudah ada gambarannya. Kenapa dikatakan setiap siklus menstruasi itu menggambarkan bahwa dia tidak baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali, berulang kali, gitu ya. Nah, oke, terima kasih yang sudah menjawab dysmenore. Baik, Bu sayang. Bu Budi menang berarti ya. Jawabannya B. Dong, menang saya dong, Budi gitu. Oke, kalau gitu Mas, 1-0 siap. Kalau gitu lanjut. Soal nomor 2. Baik, ini nanti bunda-bunda ketika belajar, ini striknya.
Jadi ketika kita belajar itu selalu cari dulu definisi, kategorinya, kemudian gejala, bagaimana patofisiologi kasus itu terjadi, dan komplikasi. Karena soal hukum itu biasanya seperti itu. Hari ini yang kita masukkan soal di definisi. Dia adalah merasa nyeri pada hari yang kedua, sampai tidak bisa beraktivitas. Berarti definisi. Ketika nanti soalnya adalah dia sudah mengalami atau dysmenorrhea terjadi pada usia 30. Nah, nanti kategorinya primer apa sekunder? Gejalanya. Nah, apa sih yang masuk gejala? Nah, gitu ya, fokus gejalanya tadi sudah ada. Patofis bagaimana perjalanannya? Ada hormon apa yang mempengaruhi di situ? Komplikasinya apa kalau dia remaja dysmenorrhea? Oke, caranya begitu Bunda. Sudah ada gambaran, satu kasus kita bisa dapat 5 soal. Jadi cara belajarnya adalah yang pertama cari kata kuncinya. Pastikan dia itu definisinya tepat. Ketika definisi salah, kategori salah, gejala salah, komplikasi salah. Oke, cara belajarnya mudah ya. Oke, baik, kita masuk soal yang kedua. Sudah siapkah ini Mas Adi? Siap Bu, saya siap. Saya mau jawab juga. Takut. Mari Bunda, teman-temannya yang belum ikut, boleh dicolek-colek ya Mas Adi. Boleh kan Betul. ini kalau yang ini? Betul, boleh Bu, boleh banget supaya kompeten Bunda bareng. yang sambil praktek boleh lah. Nanti sambil dengar-dengar sedikit, wah sayup-sayup basah. Kalau saya sama Mas Adi nggak jadi ngantuk nih. Misalnya maksudnya ya Mas ya. Siap Bu. Baik. Kita masuk soal kedua. Siap, soal nomor 2 silakan dimulai dari sekarang. Wah, sudah ada ngebut nih Mas, sudah pada jawab Mas. Wow. Sebenarnya saya matiin Bu kolom chatnya. Kalau saya nyalain dari awal Bu, 2 detik udah bisa jawab Bu mereka. Oh, berarti dia setengah mati. Setengah mati. Bisa jawab. Wah, bunda-bunda keren. Wes, ada yang pakai alasan nih. Ada yang C, ada yang A, ada yang B. Wah, mantap. Kenapa kalau dengan Mas Adi tuh semua dipilih ya? Gantian Bu, gantian. Oke, ini ada sahabat terkasih ke Ayo Safa, perlihatkan dirimu. Ini mahasiswa terkasih nih Mas. Oh, ini dari Semarang Bu, Politeknik Semarang. Iya. Mantap. Ayo Fa, tunjukkan kita bisa. Oh, jangan. Siap, saya juga bisa Kak Sofa. Dah hilang Bu. Oi, Safa gimana hilang? Wah, diculik kayaknya nih. Oh, ayo Pak, buka mute dulu. Oh, nggak bisa ya, dia nyariin Bu. Gimana caranya lagi? Terima kasih Bu Budi. Saya menjawab plasenta previa karena di sini darah berwarna merah segar, sedangkan pada solusio plasenta biasanya darah berwarna kehitaman. Terima kasih Bu. Mantap. Oh, anaknya sapa dulu. Anak ibunya mesti Mas, nggak mungkin saya ya Mas ya. Apalagi saya sama Mas Adi, wah bahaya. Aduh. Oke, ada Hamida, ada Ila, ada Mamlu Atul. Apakah jawabannya berbeda atau sama? Sepertinya sama Bu. Oh ya, sama. Sebenarnya nih kita penasaran Bu, ini kan beda-beda jawaban. Jadi saya mau langsung dong Bu dikasih pencerahan aja. Silakan Bu. Nah, tanpa mengurangi hormat teman-teman nanti yang akan menjawab lagi boleh ya. Oke, kata kuncinya adalah betul tadi. Ingat, dia hamil trimester 3. Ya, 36 minggu. Berarti kalau terjadi perdarahan, ini adalah perdarahan trimester 3. Nggak mungkin ada mula. Mula bisa enggak trimester 3? Wes enggak mungkin. Abortus, walah ya Mas Adi nanti keluar ya. Berarti salah kalau yang pilih abortus.
Wah bablas, mana ada tuba segini bisa hamil sampai 36 minggu ya. Jadi pilihannya hanya ada di trimester 3 perdarahan yang mungkin hanya A dan B. Oke. Kemudian menjurusnya adalah darahnya merah segar. Tadi betul, wah Safa kok gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada nyeri tekan atau nyeri pada daerah abdomen ya. Berarti dia langsung. Kenapa begitu? Ya, kita lihat gambarnya saja. Oke, nah ini adalah plasenta previa. Artinya plasenta yang dia penempatannya tidak di tempat yang normal. Kalau yang normal dia harus ada di antara fundus dan korpus. Dia nggak mau di situ. Aku maunya di bawah-bawah saja atau di samping-samping saja. Maka ada yang jenisnya marginalis, parsialis, atau bahkan totalis. Ya, kok nggak darahnya segar? Ya seger lah. Kapan dia terjadi pembekuan? Begitu serviks buka, dia langsung keluar. Darahnya segar. Nyeri enggak? Enggak, ini enggak berhubungan dengan kontraksi. Beda lagi dengan solusio plasenta. Baik, yang masih penasaran, besok kita ketemu di berbagai kegiatan MCU. Baik, nah ini adalah trik kita belajar. Dari soal yang pertama dan yang kedua, itu kita melihat bahwa soal tersebut masuk kondisi patologi dan kondisi gawat darurat. Karena perdarahan itu dia datangnya apalagi plasenta previa, kalau perdarahan berulang, gawat dan darurat. Nah, Bunda sayang, Besti cantik, ibu-ibu yang hebat, teman-teman bidan sesama saya nih yang sudah punya seragam, berarti teman saya yang belum, ayo segera siap-siap, lulus, langsung jadi anggota IB, pakai seragam dengan kita ya. Oke deh. Nah, kita belajarnya dari mana? Kita belajar dari yang normal dulu baru ke yang tidak normal. Jadi kita belajarnya dari yang fisiologi dulu. Misalnya apa? Oh, tadi plasenta. Plasenta itu normalnya ada di mana? Apalagi beratnya, ya. Kemudian insersinya, tali pusatnya ada di mana? Manfaatnya dan jumlahnya berapa? Normal itu. Kalau sudah, baru kita akan tingkatkan. Beresiko enggak wanita yang misalnya umurnya, kemudian dia pernah melakukan aborsi atau dilakukan abortus kuretase gitu ya. Atau ternyata bayinya kembar, bayinya gede, atau dia juga memiliki tekanan darah dan sebagainya. Oke ya. Jadi kita belajarnya selesaikan dulu kasus fisiologi. Jadi hamil fisiologi selesaikan dulu, hafal di luar kepala, jangan sampai jatuh ya. Tetap begitu keluar masukkan lagi gitu ya, jangan sampai jatuh semuanya. Oh nggak ada yang inget Bu, karena udah di luar kepala gitu ya. Kalau kita sudah tahu yang normal, kita akan belajar yang masuk di resiko tinggi. Bagaimana caranya? Bunda inget dong, KMS-nya dibuka, buku-buku deteksi resiko tinggi banyak. Ada 4 terlalu, apa saja, terlalu banyak, terlalu sering, terlalu dekat, dan nah itu bisa kita lihat. Kemudian juga patologi. Patologi berarti lawannya fisiologi. Kalau fisiologi bayinya 1, ternyata bayinya 2. Bayi itu harusnya presentasinya lurus sesuai dengan punggung ibunya gitu ya, letaknya bujur, dia letaknya melintang. Gawat darurat, dia datang kalau nggak ditangani pasti langsung terjadi kematian atau beresiko. Oke, begitu cara belajarnya. Masuk soal berikutnya. Oke, Siap. nomor 3. Nomor 3, nanti satu soal satu orang ya Bu alasan. Hmm. Siap. Kalau gitu dimulai dari sekarang. Duh,
Wah, jawabannya beragam juga. Oke, ada yang D, ada yang A, ada yang hebat. Baik, bunda-bunda yang seprofesi, bunda-bunda yang hebat, yang memang sudah menjadi anggota IBI, saya senang. Karena apa? Bunda hebat, sudah menjadi anggota bidan, masih tetap mau sekolah. Oke, Mbak Era, dipersilahkan memberikan masukan sambil tunggu teman-teman nulis. Ya, silakan Kak Era dinyalakan mikrofonnya. Kalau bisa, kan saya belum nyalain. Bisa dong, kakak. Saya belum nyalain, Bu. Nah, silakan Oh, udah bisa nih. Itu ya, Mas Adi, gitu ya. Silakan Kak Era. Dong, Mas. Kok ini ada cowok ya? Cut Rifaatun. Ini bidan, Mas. Ini bidan, Pak. Boleh keluar dari Zoom? Coba pindah, cek lagi grupnya. Kak Era dinyalakan mikrofonnya. Bisa-bisa perawat ikut saya, makanya tadi saya udah pakai. Silakan Kak Era, sudah bisakah open mic? Jangan mic-nya digantung. Wah, Mana nih? ada Udah yang saya Saya, nyalain Mas. nih. Ah, siapa? Saya, Mas. Ya silakan Kak Solvina. Wah, ini Ya. peserta kita nih, Bu. wes mantap. Mari Kakak. Malam Bu Budi. Halo, selamat malam. Di sini Yuk. ditemukan 50% wanita subur mengalami anemi. Penyebab anemi di sini karena kurangnya asupan gizi. Di situ ikan dan daging, bukan karena ini tapi karena daya beli. Kalau karena daya beli, kita sebagai bidan desa, pilihan saya, kita pemberdayaan ekonomi. Mungkin melalui ada kegiatan-kegiatan melalui dana ADD atau melalui dana apa kita memberdayakan ekonomi masyarakat atau pekarangan hijau, Bu. Oke. Siap. Demikian. Makasih. Terima kasih Ya, Kak makasih. Solvina. Ya, makasih. Silakan Bu Budi Terima kasih. ditanggapi. Ya, jadi Bunda tersayang, ini adalah contoh soal yang kasusnya adalah dari bidan komunitas, bidan yang melakukan penelitian atau pelayanan di komunitas ya. Jadi di desa binaannya. Kasusnya banyak nih, 50% wanita subur anemi. Yang anemi ibu hamil? Bukan. Ya, jadi jangan sampai pilih B ya. Konseling nutrisi ibu hamil ini kan wanita usia subur. Subur itu enggak selalu hamil, tapi kalau hamil itu pasti subur. Begitu Mas ceritanya. Itu rumus. Kalau sama Mas Aldi, wanita itu rumusnya hanya satu. Kembali ke pasal 1. Oke, nah pertanyaannya di sini adalah masyarakat tidak makan karena tidak bisa beli. Nah, Bunda mau pilih yang mana? Kalau Bunda mau yang enak, C aja deh, cari donor tetap. Udah, kalau udah ada donor, donor untuk dana aman. Tetapi keren tadi Kakak Solvina ya, bahwa pemberdayaan ini adalah pilihan dari kita. Baik. Kenapa kita pilih ini? Pemberdayaan ini memang adalah upaya kita menyelesaikan masalah yang bukan karena sosial budaya saja, tetapi dia justru karena ekonomi. Dia pengetahuannya sudah baik, nggak usah dikasih penyuluhan detail. Nah, ya, jadi yang penting adalah diberdayakan, diajak mereka dengan kondisi yang ada sesederhana mungkin, misalnya daun katu, ada daun bayam, ada daun kelor, ternyata Fe-nya iya. Maaf suaranya hilang beserta saudara-saudaranya begitu ya. Saya juga hilang, Bu, tadi, Sedikit Bu. ada mati. Iya, ada mati lampu. Oke, kita ke soal yang tadi ya. Mohon maaf, ini tadi sempat sedikit terjadi kematian lampu. Saya kira di saya doang, Bu, tadi. Oh iyalah, biar ada terkejut sedikit gitu ya. Iya, siap. Oke. Penyuluhan kesehatan, ketika kita mau memberikan penyuluhan, makanya harus pahami siapa sasaran kita. Kalau orangnya sudah tahu, ya jangan pengetahuannya,
Kalau dia permasalahannya di sikap, ya sikap. Kalau permasalahan ekonomi dan sebagainya. Oke ya, jadi di penyuluhan kesehatan kita tidak hanya fokus pada materi, tapi sasarannya, sumbernya, prosesnya, waktunya. Wong pasiennya baru saja melahirkan kok di konseling untuk KB. Lah, jahitannya saja masih sakit. Nah, pasti ada waktunya. Baik, kita akan masuk soal keempat. Dipersilahkan. Silakan, soal nomor 4 dimulai dari sekarang. Ya, mohon maaf, ini bonus ini. Langsung ke jawaban kok, An. Saya kira cuma mata saya, Bu. Oh, ini kok pindah sendiri. Jadi, kita balik lah. Yang nggak bisa sih. Gitu ya. Siap, Bu. Oke, Bu. Oke, sekarang gini, saya sudah membuka jawabannya. Ini adalah untuk rujuk ke dokter spesialis gitu ya, fertilitas. Oke, sekarang saya ingin Bunda menulis di chat ya, apa kategori dari infertilitas. Kan itu definisi, oke. Buka chatnya ya, Mas. Sudah, Bu, sudah dibuka seluas-luasnya. Oke, kakak boleh. Oke, ada yang raise hand. Boleh Mbak Yuli. Kakak Yuli Manilang. Oke. Silakan Kak Yuli. Dinyalakan mikrofon. Belum hamil, apa tuh? Sudah menikah tidak menikah. Oh, gitu. Belum hamil gitu ya. Oke. Atau mau dibantu Kak Erlinda? Erlina. Mas Erlina mungkin bisa Endang. dibantu. Sudah saya nyalakan nih. Silakan, yuk. Infertilitas adalah pasangan usia subur yang menikah dan belum pernah hamil selama 1 tahun dan rutin melakukan hubungan seksual. Nah, mungkin ada kurang satu lagi datanya. Ayo Kakak Yuli boleh tambahkan. Sudah menikah lebih dari 1 tahun, melakukan hubungan seks yang teratur. Kurang satu lagi. Ayo, silakan Kak Yuli. Atau Kak Nikmatul boleh? Kak Salbiah nih, Bu, udah nyalain, Bu. Kak Salbiah. Oh, boleh, silahkan. Silakan Kak Salbiah. Wah, baik, sepertinya ini langsung kakak. saja Bu dijelaskan. Seperti memang kita juga kepo, Bu. Oh, yes. Silakan. Maka kita gitu memang. Saya kepo banget Bu emang. Baik. Tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ibu menjawab. Mantap. Saya Bu mau Kakak jawab juga. Zainab. Saya juga Pasangan mau jawab. usia subur yang sudah menikah lebih dari 1 tahun, suami di rumah dan ibu belum pernah KB, belum pernah hamil. Oh gitu ya. Kalau suaminya nggak di rumah nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Belum suami luar kota nggak bisa. Nah, belum tentu. Emang melakukan hubungan seks harus di rumah. Tanya Mas Adi nggak harus ya. Saya nggak tahu Bu, nanya saya. Maksudnya hubungan seks rutin ya. Iya, oke ya Bun. Baik, kita akan definisikan. Yang penting. Baik, silakan. Ayo, silakan Bu. Jadi kalau ingin buat sampai apa sama? Berantem. Silakan Bu dinyalakan mikrofon dulu Bu. Mohon izin. Ya, oke, silakan. Mana nih yang jadinya saya atau masih ada yang kasih komen? Sudah Bu. Sudah ya. Dibahas. Yang penting adalah harus ada pasangannya. Karena fertilisasi itu harus ada telur, harus ada sperma. Mana bisa telur sama telur nggak ketemu, sperma sama sperma nggak ketemu. Nah, harus ada ovum, harus ada sperma yang sehat. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah dia rutin. Jadi kalau ketemunya walaupun ketemu tapi 2 tahun sekali setelah COVID ya nggak bisa gitu ya, belum tentu. Kemudian yang ketiga adalah dia lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Yang selanjutnya adalah tanpa alat kontrasepsi. Baik, begitu ya Bunda. Jadi kalau dia pakai alat kontrasepsi, ya tidak termasuk infertil karena memang dia sengaja. Oke, begitu. Nah, nanti penyebabnya kita pelajari apakah dari ibunya, apakah dari suaminya, atau dari keduanya, atau ada faktor-faktor pemicu yang lain. Oke, Baik, kita Bu. akan masuk
Sebentar Bu, jangan dilanjut dulu Selanjutnya. Bu. Sebentar Bu, jangan dilanjut Oh, dulu. nggak boleh. Oke. Balik ke soal Bu, ada yang minta soalnya ditampilkan Bu. Ya, kan ini tadi spesial, nggak pakai soal, langsung membahas. Sebenarnya Ya, mereka nih baik. kayaknya buat dibahas lagi Apa sih Bu. yang nggak boleh? Siap, silakan di foto atau di screenshot, padahal nanti dapat loh. Ntar Dapat loh. minta aja sama Mas Adi tuh. Nggak apa-apa Bu, di Oke, foto dulu. semuanya. Kalau 5. ini fokusnya ada menikah 2 tahun belum punya anak, siklus haidnya normal ya, 37 kan masih bisa, dia agak panjang memang sedikit ya, tetapi dia tinggal serumah dengan suaminya dan tidak ada kelainan yang lain, dia melakukan hubungan seks secara teratur. Nah, ya, karena dia baru menikah pakai alkon enggak? Sebagian besar enggak? Oke, begitu? Baik, sudah difoto, sudah di screenshot, yang mau silakan sudah. Baik, kalau gitu kita lanjut soal terakhir nih Bu. Tapi Bu, belum. belum, Oke, masih ini ada. strateginya dulu dong. gitu. Ya, bunda-bunda sayang, kakak-kakak besti, kadang-kadang soal itu keluarnya sebagai peran fungsi bidan. Kadang-kadang bidan sebagai pelaksana. Berarti bagaimana cara melakukannya gitu ya. Kita melaksanakan pelayanan di mana? Soal itu ada yang di PMB, ada di puskesmas, ada di rumah sakit, beda ya kewenangannya gitu. Kemudian pengelola, mengelola apa? Mengelola posyandu, mengelola desa, mengelola suatu kegiatan. Nah, itu kadang-kadang soal di situ. Pendidik, contohnya tadi Penkes macam-macam. Peneliti bisa saja nanti sesekali soal itu keluarnya dari jurnal midwifery. Oke, tetap semangat ya Bun. Sekali kita ukom, asal kita tadi belajarnya, mulai kita pastikan hati kita bahwa ukom itu seksi. Penting sekali kita lolos ukom. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa ukom ini dilakukan oleh banyak profesi. Masih ada kesempatan kedua, kalaupun pada hari yang sama kita mengalami permasalahan. Kita belajarnya mulai dari yang normal, fisiologi, ke patologi, ataupun gawat darurat. Selanjutnya kita juga harus belajar tentang peran fungsi, bagaimana cara pemberian Penkes. Oke, kita masuk pada soal terakhir. Siap. Sebelum soal terakhir dilanjut, Bu, secara belajar sama Bu Budi setiap hari itu ketemu bisa nggak sih Bu? Bisa nggak Bu? Bisa kan ya Bu? Nah, nanti ketemu nanti di pertemuan kelas-kelas sama Bu Budi. Tenang aja, setelah ini informasinya akan saya sampaikan. Teman-teman jangan keluar Zoom sampai selesai dulu, karena link presence untuk dapatkan sertifikat di akhir diberikan. Ya, silakan dijawab. Wow, soal terakhir nih, semuanya pilihlah aku gitu. Mas Adi kita tinggal aja deh. Tuh, semuanya pilih aku, Mas. Biarin dah Bu, saya ngalah aja sama Bu Budi. Kayak gitu mulu sih emang. Iyalah. Kan begitu ya Mas, soal tuh enggak, supaya bunda-bunda besti-besti semuanya yakin nggak ada soal itu yang semuanya susah. Ya, ternyata ada juga yang milih Mas Adi tuh. Ada Iyalah, beberapa tuh Mas Adi tuh A dan D berarti ikut Mas Adi. Ya, Yang dikit-dikit B lah, Bu. ikut saya. Siap, dikit-dikit lah Bu ke saya, Bu. Iyalah, nggak apa-apa wis lah. Nanti Mas Adi pulang Gresik, aku ditinggal. Kakak-kakak semuanya, ada yang masih juga ikut Mas Adi, dipersilahkan. Yang mau ikut saya juga boleh. Mari yang mau membahas sedikit dipersilahkan. Kenapa pilih Mas Adi A atau D, atau pilih saya B? Silahkan. Kak Yuli Manilang, silakan Mana nih? Kak Yuli, dinyalakan mikrofon. Ya Mas, Bersa Mas. Ntar dulu Kak Yuli dulu, tadi Kak Bersa. Nanti ngamuk nih. Kak Yuli, jadi nggak Kak Yuli nanya? Semuanya baik, Mas. Oh enggak, ya udah Kak Bersa. Oh Kak Yuli nyalain tuh Bu, bener Kak Yuli, ayo Kak Yuli. Ya baik, terima kasih. Saya coba menjawab, kalau seandainya salah boleh diperbaiki oleh Bu Budi. Oke.
Ya, di sini saya memilih jawaban B, yaitu 2 minggu, karena kata kuncinya ibu hamil 32 minggu dengan keluhan lemah, sering letih dan lesu. Di mana dari hasil pemeriksaan tampak lemah, konjungtivanya merah muda, dan pemeriksaan TFU-nya 30 cm, kepala DJJ-nya 120 kali per menit, di mana HB-nya 10 gram, dan memberikan tablet FE dan tambah darah 2 minggu, karena pada usia 2 minggu itu kita bisa memberikan tambah darah, tetapi saat pemberian tambah darahnya itu pasien tidak dalam keadaan perut kosong. Terima kasih. Oke, mantap ya. Tetapi Bunda sayang, kita Kakak Yuli terkasih, kita lihat di soal. Soalnya kapan kunjungan? Jadi abaikan kasus di atas. Jadi kasusnya benar bahwa dia anemi. Tetapi yang ditanyakan hanya sedikit, kapan kunjungan? Kalau dia umurnya 32, kapan dia berkunjung? Tanpa kita pikirkan FE atau kan HB, apakah dia letih lesu? Sudah terjawab di situ, sudah diberikan FE, HB-nya 10, pasti anemi. Oke, wah kenapa ada yang menjawabnya 4 minggu? Kita lihatnya adalah pakai dasar kunjungan ulang yang seperti ini ya. Jadi kalau 1 bulan sekali, umurnya kurang dari 7 bulan, 28 minggu. 28 sampai 36 itu 2 minggu, lebih dari 36 itu 1 minggu sekali, nanti bisa dibaca di sinopsis Rustam Mochtar. Oke, hari ini saya kira pertemuan kita sangat menarik. Bunda masih ada tugas untuk belajar supaya sekali belajar, sekali UKOM sukses adalah kita belajar dari continue of care life cycle seorang wanita ya. Jadi silahkan belajarnya boleh dari tadi yang fisiologi ke patologi, boleh belajarnya dari peran fungsi bidan, boleh juga pakai life cycle ini. Jadi kita belajar mulai dari push, jangan meong ya Mas ya, ini pasangan usia subur, dan wus, jangan pergi dulu, wanita usia subur. Kemudian hamil bersalin, bayi, balita, remaja, sampai ke lansia. Pegang satu persatu ikonnya, pegang pemahamannya, cari fisiologinya, cari patologinya, baca hati-hati setiap soal. Nah, ini adalah kata kunci terakhir. Untuk bisa sukses, kita butuh 3B, 1M. 3B yang pertama berdoa. Tanpa berdoa, kita tidak akan bisa sukses. Yang kedua harus belajar. Belajar boleh belajar bersama, apalagi dengan MCU, apalagi dengan berbagai macam dosen. Tidak hanya saya, banyak sekali dosen yang lebih hebat lagi ya. Kemudian yang ketiga terus berusaha. Bagaimana cara berusaha? Jaga fisik kita, jangan sampai sakit. Yang kedua, jaga psikologis kita. Jangan pernah kita merasa sebagai pecundang. Karena M yang terakhir adalah kita harus menang. Begitu Bunda sayang, mari kita semangat. Saya yakin semuanya pasti bisa. Sekali UKOM, tetapi harus 3B, 1M. Pasti kita bisa. Di mana kita mau belajar bersama MCU, nanti akan diolah berbagai kegiatannya. Oke, saya kira itu Mas Adi. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Tentu saja tiada rotan akar pun jadi, tiada kesalahan yang kita sengaja, tetapi semuanya itu selalu kita upayakan untuk menjadi yang terbaik di antara yang kita miliki. Oke, terima kasih Mas Adi dan Bunda-bunda semua. Keren, terima kasih Bu Budi atas ilmunya. Luar biasa ilmu yang diberikan Bu Budi itu selalu memberikan yang luar biasa lah. Pasti bunda-bunda di sini juga terpuaskan dengan soal-soal yang diberikan, penjelasan yang diberikan, ilmu terbaru yang diberikan oleh Bu Budi. Kalau gitu Bu Budi, acara saya ambil alih ulang. Bu Budi, boleh kasih saya siap. Siap. Boleh, iya, Bu. saya mau pindah ke dunia lain nih Mas. Rem sekali. Iya, masih Rem ada sekali Bu Budi. dan lain yang harus
kami dampingi supaya semuanya sukses. Terima kasih Mas Adi, salam untuk semuanya, sukses semua. Jangan lupakan Daku, kapan-kapan ketemu lagi di MCU. Tanggal 4 adalah? Tanggal 4 Oke, kita terima ketemu kasih. lagi, Bu. Siap, terima kasih Bu Budi. Oke, mantap. Buat, Izin live. siap, Bu Budi, terima kasih. Hati-hati di jalan, Bu Budi. Baik, teman-teman bunda-bunda sekalian, link absensi belum saya kirim, jangan keluar Zoom dulu, khawatir tidak mendapatkan sertifikat. Kalau keluar dari Zoom, terus nggak dapat sertifikat, itu salah sendiri. Kenapa keluar Zoom belum absensi? Karena di absensi itulah nama bunda-bunda akan dicetak namanya berbentuk sertifikat. Banyak sertifikat ditempel di dinding menjadi kebanggaan kita. Ini loh perjuangan dulu sebelum kita kompeten. Gitu ya bunda-bunda ya. Mau link absensinya? Mau ya. Tapi yang perlu ingat bunda-bunda adalah hukumnya di bulan depan. Ada yang Juli, ada yang Agustus. Buat bunda-bunda yang mau belajar kayak gini lagi, mau belajar sama Bu Budi lagi, mau belajar sama dosen-dosen hebat lagi, ada nggak yang mau belajar seperti itu lagi? Ada nggak? Silakan angkat tangannya. Coba raise hand. Ada nggak yang mau belajar lagi kayak gini? Coba raise hand, raise hand. Nah, wow, ternyata banyak, luar biasa semangatnya. Berarti teman-teman bunda-bunda termasuk Purwaningsih ini adalah orang-orang yang selalu mengikuti bimbingan dan pendampingan bersama dosen-dosen di MCU. Buat teman-teman yang belum pernah ikutan, rugi. Rugi banget. Benar nggak Kak Purwaningsih? Benar ya? Rugi banget. Nggak bisa nyalain mikrofon. Ya. Nah, teman-teman boleh lihat aja tuh Kak Purwaningsih udah jempol-jempol. Pokoknya buat teman-teman yang mau UKOM, mau kompeten 1 kali ujian, syaratnya cuma 1, mau belajar. Nah, belajarnya di mana? Nggak usah bingung-bingung. Ikut aja di MCU. Tinggal lihat di kolom chat, silahkan saya kirimin link pendaftaran. Terbatas, hanya hari ini sampai jam 12 besok. Dan buat peserta di bulan Juni, kan dapat potongan harga spesial. Nah, itu harganya akan berubah besok jam 1. Jadi yang belum ikutan, yang belum lanjut kelas ke bulan Juli, silakan daftar dari sekarang langsung biar bisa di-invite ke grup bulan Juli. Ingat sekali lagi, buat yang belum pernah ikutan harus ikutan. Kenapa harus ikutan? Supaya kompeten bareng-bareng. Yang udah ikutan di bulan sebelumnya, silakan ikutan. Harganya spesial, potongannya spesial. Untuk yang belum pernah ikutan juga harganya spesial, promonya spesial. Silakan. Mumpung masih ada waktu, ayo sama-sama kita belajar, bertemu sama dosen-dosen asik, enak, seru, nyaman belajarnya, langsung paham ke otak. Jadi mustahil kalau misalnya 1 kali ujian nggak lulus itu nggak ada di diri kita. Pasti ada. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, kalau teman-teman butuh pendampingan UKOM, saya sangat menyarankan silakan mulai mendaftarkan diri di link pendaftaran yang saya kirim di kolom chat. Nah, sambil saya pandu, teman-teman lihat ke layar supaya nanti pas daftar udah tinggal ngisi doang, nggak bingung-bingung. Yang pertama, caranya tinggal ketik emailnya, nama lengkapnya, nama kampus, pilih prodi, habis itu pilih UKOM-nya kapan, ketik nomor WA, setelah itu nomor WA ini kita invite ke grup kelas supaya bisa belajar lagi di kelas, supaya bertemu lagi, diskusi lagi soal-soal UKOM di kelas, dan ini pilihan kelasnya. Ada 2 kelas. Yang pertama, itu ada kelas eksklusif, 9 kali pertemuan. Wow, 9 kali pertemuan. 1 kali pertemuan aja udah hebat. Udah bisa menjawab 1 soal kurang dari 1 menit. Apalagi ikut berkali-kali dan intensif setiap hari. Kita belajar bersama dosen-dosen seperti tadi. Atau mau ikut kelas excellent, 20 kali pertemuannya, boleh. Silakan mau pilih kelas yang mana aja boleh. Tapi dari 2 kelas ini memiliki keunggulan masing-masing. Yang pertama, di sini CBT-nya 1 kali 180 gratis. Terus yang kedua ada kelas excellent, CBT-nya 2 kali gratis. 2 kali ini ingat 2 kali free tryout. Jadi mumpung UKOM-nya masih bulan depan atau bulan depannya lagi, yuk masih ada waktu untuk latihan. Daripada kita harus bayar lagi atau kemarin Mas saya udah bayar kemarin tryout di luar harganya sekian-sekian. Cuman sekali terus tahu hasilnya. Kalau di sini kalau bunda-bunda belajar di MCU, itu enaknya 1, apa? Tryout-nya diberikan kunci jawaban plus pembahasan. Udah dibimbing setiap harinya, dapat tryout gratisnya, jadi akan terbiasa menjawab soalnya. Karena alumni-alumni dulu, bunda-bunda, teman-teman sekalian, mereka lulus
Atas dasar ini juga riset dari ini ya dosen-dosen senasional ya, bahwa mereka yang lulus per tahun 2020 kemarin adalah orang-orang yang mengikuti bimbingan belajar, entah bimbingan belajarnya di kampus ataupun di luar kampus. Yang jelas bimbingan belajar memberikan dampak yang signifikan. Yang tadinya kelulusannya tahun 2019 sekian menjadi naik drastis. Dari mana risetnya? Dari survei para dosen-dosen dan peserta uji kompetensi. Jadi artinya kalau teman-teman bunda-bunda sekalian pengen banget tahun ini kompeten, pengen banget hukumnya nggak ngulang-ngulang, ayo. Ini Mahakarya membuka peluang, membuka kelas untuk berkesempatan bertemu dosen di dalamnya. Mas, biayanya gimana? Untuk biaya di Mahakarya Citra Utama nggak mahal-mahal amat dan nggak murah-murah amat, tapi terjangkau. Nah, di sini udah banyak yang mengikuti pesertanya. Nah, untuk yang belum, ayo, ini ada kelas eksklusif harganya 175 untuk yang belum pernah ikut kelas di bulan-bulan sebelumnya. Terus kelas excellent 250 untuk yang belum pernah ikut kelasnya. Tapi kalau udah pernah ikut kelasnya, contohnya pernah ikut bulan Februari, Januari atau Maret, April, itu boleh dengan biaya 125. Lagian juga Mas beda dikit harganya, harganya cuma memang beda dikit. Jadi promo dan promo spesial yang penting dapat harga potongan. Karena harga umumnya, harga normalnya dari 300 dan 400 menjadi 125 dan 200.000 rupiah. Jadi sekali lagi kami hanya membuka peluang dan kesempatan dan kami siap memfasilitasi buat bunda-bunda yang mau kompeten satu kali ujian bertemu di Mahakarya Citra Utama bersama dosen-dosen hebat lainnya. Sekian dari saya, bunda-bunda, ini pilihan kelasnya, di copy paste dulu link pendaftarannya supaya tidak habis kelasnya. Karena kalau sampai habis, saya nggak bisa bertanggung jawab bahwa bunda-bunda mau bisa atau enggak masuk ke dalamnya. Karena lihat bunda, ini WA saya ya, nggak apa-apa chat saya kelihatan. Ada 3 grup dan grupnya itu memang sudah hampir full. Lihat nih ya, kelas excellent aja ada berapa bunda-bunda, lihat nih. Tuh, coba ada berapa pesertanya. Kita lihat, ada 225. Ada 225 peserta bunda-bunda, artinya sebanyak ini mereka semua pengen kompeten. 225 orang ini adalah peserta nyata di bulan Juli. Artinya nggak sedikit yang mau kompeten. Tinggal kitanya aja bagaimana caranya kita menyikapi UKM ini seperti apa nantinya. Bisakah kita lewati atau malah menjadi beban hidup kita? Iya, kenapa saya bilang jadi beban hidup kita? Karena kalau nggak lulus, pasti kita stres. Pasti kita pusing, pasti kita bingung bunda. Kenapa? Karena kita udah siap bekerja tapi gara-gara nggak lulus UKM, kita nggak bisa tuh dapat yang namanya STR. Jadi jangan sampai bunda-bunda, mumpung masih ada kelas, masih ada slot kelas, ini grupnya full sampai 500. Jadi kalau sudah full, bunda-bunda nggak bisa masuk lagi ke grupnya. Mas, itu ada kok grup yang lain, silakan. Ini ada kelas nurse, ada kelas eksklusif profesi bidan, silakan. Masing-masing grupnya sudah mau full juga. Saya kasih lihat aja ya biar lebih jelas. Biar bunda-bunda itu semakin termotivasi bahwa memang yang mau UKM itu, yang mau kompeten itu banyak. Nah, ini ada kelas eksklusif, pesertanya masih sedikit. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mau ikut, boleh ikut kelas eksklusif ataupun excellent. Bebas. Kalau excellent kan tadi saya udah jelaskan. Fasilitasnya komplit. Kalau eksklusif fasilitasnya komplit tapi bedanya kurang tryout-nya. Tryout-nya nggak 2 kali, cuma sekali. Pilihan ada di tangan bunda-bunda sekalian. Saya hanya bisa memfasilitasi sampai sini. Kalau mau mendaftar, sekali lagi saya sampaikan, copy paste dulu link pendaftarannya. Setelah acara, bunda-bunda langsung mendaftar. Langsung serbu linknya, langsung daftar, jangan sampai kehabisan. Mau bayar malam ini boleh, mau bayar besok juga boleh. Yang penting terakhir jam 12 siang. Lewat jam 12 siang harganya normal dan kelas kami tutup. Begitu ya. Ini berlaku juga untuk kelas bulan Juni. Jangan sampai kelas bulan Juni nggak kedapatan kelasnya. Gitu ya bunda-bunda. Sekarang kalau gitu udah jelas, saya buka mikrofonnya. Apakah informasi tentang masuk kelasnya sudah jelas? Udah jelas. Sudah jelas. Oke, kalau gitu 250 gimana? Siap. Kalau gitu saya kirim absensinya dulu ya. Ya, saya boleh ada bimbel lagi nih. Siap. Saya matikan dulu mikrofonnya, saya kirim link pendaftar link absensinya.
Sebentar Bunda-bunda, ditunggu ya. Saya stop share dulu. Mas, Iya Kak. kalau yang pernah ikut di bulan Februari, Maret, enggak dapat promo ya, enggak dapat potongan ya. Dapat Kalau Kak. mau ikut lagi. Dapat Kalau Kak. mau udah ikut bulan Juli besok. Boleh Kak, dapat promo. Soalnya kan Kakak udah pernah ikut di bulan-bulan sebelumnya. Jadi boleh dapat promo yang berlaku. Dapat Caranya potongan gimana, spesial. Kak? Itu tinggal klik aja link pendaftaran yang saya kirim di kolom chat Kak. Kelihatan nggak? Pak. Nih saya kirim ulang ya Kalau Kak. yang udah bayar 250 gimana? Gimana Kak? Promonya gimana? Kemarin udah transfer 250. Tapi kan sekarang ada potongan 50 tuh. Pernah Jadi ikut gimana nggak? caranya? Kakak pernah ikut kelas Sering, sebelumnya? tiap bulan ikut. Oh berarti Tiap bulan ikut. kakak WA ke adminnya minta di refund 50.000-nya ya Kak? Pasti di gitu. refund, nggak mungkin enggak. Yang bayar kelebihan. Berarti potongannya 50.000 ya, Mas? Iya, yang pernah ikut bulan sebelumnya ya Kak. Untuk yang belum pernah sama kali potongannya nggak ada potongan. Dari harga Mas, normal itu menjadi promo doang. Mas, Nah, link absensinya nih. Mas, Iya kami nih. mau live, Mas. Siap. Kami udah daftar itu. Siap-siap nih. Daftar ke eksklusif. Link absensinya saya kirim dulu sebentar. Soalnya ini WA saya tiba-tiba keluar. Mas, cepat, Mas. Siap, sabar ya Bunda-bunda. Sabar. Wow, ternyata banyak nih yang WA saya. Semangat, Mas. Nih kolom chat. Di kolom chat Bunda-bunda silakan. Tuh. Sudah ya? Saya sudah kirim. Jangan lupa Mas untuk Adi, Iya, Kak. izin Mas. Iya, Kak. Oh, bisa nggak dikirim rekaman yang tanggal 29 Itu nanti kemarin? siapa? Belum dikirim di grup. Semua kelas itu pasti dikirim ke grup Kak. Kalau belum dikirim mungkin diedit dulu sama tim IT-nya untuk YouTube dan mungkin ada file yang belum dikirim dari dosen. Pokoknya pasti dikirim ya Kak. Mohon ditunggu. Oke, ditunggu ya. Siap Kak. Mas, rekaman ini kirim nggak, Mas? Rekaman yang ini Kak. Rekaman yang ini udah pasti dikirim kok. Arni.